Kamu bolak-balik angop, teklak-tekluk, itu kan syahid yang kelihatan. Dari yang kelihatan bisa disimpulkan bahwa atau misalnya kamu punya tetangga atau teman manten baru, subuh-subuh kamu mau ke masjid, loh kok orang ini mandi. Dari mandinya kamu simpulkan tadi malam mesti terjadi. Ya kan? Kamu gak perlu nginjeng, gak perlu ngintip, tapi dari syahid mandinya dia bisa disimpulkan, kamu simpulkan yang gaib tadi malam bahwa terjadi sesuatu. Itu namanya syahid ala gaib. Kalau Pak yang mantan rektor UIN itu Pak Musa As'ari selalu ngasih contoh, kalau kamu jalan-jalan di Kaliurang, tiba-tiba kalau kamu naik misalnya ke Telogo Putri itu masuk ke hutan-hutan, tiba-tiba di situ kamu lihat ada celana dalam berserakan, entah bekas apa itu. Hanya dari lihat celana dalam itu kamu bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya kan? Entah apa yang terjadi sebelumnya. Itu namanya kias ghaib ala syahid. Yang tidak kelihatan disimpulkan dari yang kelihatan. Ya, agama sangat suka dengan kias jenis ini. Cuma para filosof sangat gampang bantah kias jenis ini. Masalahnya di situ. Kayak ini jenisnya, membuktikan Tuhan dari alam semesta. Ini kan sering kita pakai. Lihatlah betapa teraturnya, lihatlah betapa indahnya dunia ini. Ini kalau bukan Allah siapa lagi? Ya, itu kan kias dari alam semesta tiba-tiba larinya ke Allah. Itu kan ghaib ala syahid. Kalau direntet secara logis itu sebenarnya yang dianalogikan itu Allah, ilatnya itu karena sama dengan pengalamannya manusia, sumber ilatnya itu manusia. Rentetan logisnya kayak begitu. Misalnya, pertama orang memahami intelijensi manusia. Orang bikin bangku luar biasa ya. Akalnya itu bisa aja ngerancang bangku karena ini di masjid buat ngaji, kira-kira pas buat orang duduk. Dipingilah cuma sekian senti. Kemudian lebarnya juga nggak perlu lebar-lebar sampai sana. Wong ini paling Quran besarnya berapa. Terus ini kan produk intelijensi. Bikin LCD dulu belum ada, tapi dengan akalnya manusia bisa ketemu. Kalau cuma segini, misalnya kalian sekarang ngaji, ayo dilihat di laptop ini mesti ngerubung di belakangku, sumpek kan. Gimana caranya ya biar bisa itulah. Terus ada teknologi ini. Nah itu kan hasil intelijensi. Pinter ya yang bikin ini. Kita sekarang jadi nyaman kan kayak gitu. Nah setelah lihat karya manusia ini, terus lihat, coba lihat alam semesta itu. Mirip kayak desain laptop, mirip kayak desain LCD. Bikin kita nyaman, pas sekali sama kita. Matahari itu pas di situ. Kalau lebih dekat 10 cm mungkin sudah terbakar bumi, atau lebih jauh dikit kita bisa beku. Itu yang naruh di situ siapa kok? Pas sekali. Itu mesti Allah ada di sana main, Tuhan ikut main, ada yang ngatur, ada yang naruh. Jadi premis pertama itu, premis kedua, alam semesta ini mirip kayak intelijensi hasil karya manusia yang bikin kita nyaman. Dia juga bikin kita nyaman, tapi dia skalanya besar, luar biasa. Jadi alam ini berarti juga produk intelijensi. Produk intelijensi itu berarti tidak asal. Tidak asal itu berarti ada tujuannya. Dirancang khusus untuk kepentingan tertentu. Itu namanya bertujuan. Bertujuan itu bahasa Yunaninya telos. Makanya argumennya disebut argumen teleologis. Ada desainnya. Sesuatu yang didesain itu kan berarti ada tujuan tertentu. Gelas itu didesain ada lubangnya di atas karena untuk minum. Coba lubangnya di bawah sudah habis begitu kalian ngambil. Itu kan desain namanya.
Pintu ditaruh di samping atau depan rumah atau belakang rumah, tidak di atas. Kalau di atas kalian masuknya susah. Itu kan desain. Misalnya bikin rumah pak, pintunya tak taruh di atas. Kalau naik pakai tangga, terus nggak perlu tembok, pakai kaca aja semua. Pintunya di atas, jadi kalian masuk rumah kayak kerupuk nyemplung itu. Plung. Oke. Oke. Lo itu argumen from design. Segala sesuatu ada tujuannya. Alam semesta ini kompleks, desainnya pas. Bahkan desain tubuh kita kan pas. Mata dua di sini, hidung di sini, telinga di sini, itu kan pas. Kalau mata di samping kan agak susah kamu. Di depan gak kelihatan, tapi kalau ada cewek lewat sana kelihatan. Kalau iya, kamu tidak perlu ngelirik. Kamu jalan biasa aja, tiba-tiba sweet karena sudah kelihatan dari sini. Gak perlu noleh. Tapi kan gak enak kalau kamu mau nangis gini-gini, gak bisa gini. Ya kan? Jadi Allah merancangnya pas. Konstruksi tangan, titik siku, titik semuanya pas. Itu mesti tidak kebetulan. Sudah, karena Allah tahu sampai masa depan itu dirancang detail sampai kecil sehingga pas buat kita. Berarti desainernya ini luar biasa. Perancangnya alam semesta ini sip, pokoknya jos. Nah, kalau perancang desainer itu kita sebut Tuhan, berarti Tuhan memang ada. Buktinya apa? Alam semesta ini loh, tertib, harmonis, nyaman, pas untuk kita tinggali. Bagus luar biasa, indah luar biasa. Itu namanya argumen teleologis. Oke. Dilanjutkan nggak? Atau jangan Pak, nanti saya nggak punya argumen lagi untuk meyakini Tuhan. Ini juga ada bantahannya. Banyak filosof yang bantah argumen from design. Kita lihat ya. Yang ini tetap untuk bahan ceramah, yang ini jangan. Oke. Loh kan yang paling sering diceramahkan yang tadi kan, yang desain itu kan. Lihatlah alam semesta, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, bintang-bintang kan gitu. Nah, kritiknya tak tunjukkan yang paling sadis ngeritik itu David Hume. Kritiknya David Hume yang pertama, ketika kamu bilang bahwa alam ini tertib, terdesain rapi, berapa persen alam semesta yang sudah kamu lihat? Dari keseluruhan alam semesta, kamu baru lihat dikit, sudah disimpulkan bahwa semua alam semesta ini indah. Kamu cuma baru lihat screensavernya komputer aja sudah bilang bahwa alam semesta ini indah. Ya kan, kamu belum ngerti aslinya alam semesta itu. Kamu lihat, pantai itu indahnya luar biasa. Kamu belum lihat yang kemarin tenggelam berapa anak rekreasi itu. Kalau sudah gitu apa masih indah? Ya kan? Generalisasi. Argumen ini katanya David Hume, kelemahan pertama adalah mengeneralisir, overgeneralisasi. Hanya lihat beberapa fenomena alam yang dianggap harmonis, terus disimpulkan seluruhnya harmonis. Loh, hawanya sekarang loh Pak, enak Pak, enggak panas, karena saya nggak suka dingin, saya suka yang panas. Panas ini enak. Enak bagimu, tapi bagi orang yang nggak seneng panas, begitu panas dia sumpek. Begitu kena panas penyakitnya kambuh. Mungkin gatal-gatal, mungkin alergi karena banyak debu. Sementara yang satunya nggak kuat hujan. Begitu hujan kamu senang, alhamdulillah, rahmat. Yang satu, aduh hujan, alamat. Penyakitku kumat ini, hujan ini biasanya batuk kumat, pilek kumat, dan seterusnya. Jadi indah bagimu mungkin tidak indah bagiku. Sifatnya subjektif dan generalisasi. Itu kritik pertama. Itu nggak bilang ngeritik sadis langsung dibunuh, bahwa ini generalisasi, selesai. Jadi kalau ada kiai ceramah, lihatlah alam semesta ini betapa indahnya. Ya kamu boleh tanya, alam bagian mana itu?
Iya, alam Indonesia ini kan indah. Nah, ustaznya bilang gitu, yuk kamu tinggal nyontoin banyak di Indonesia ini yang, apalagi yang hidup di Jakarta, hidup di pinggir kali, hidup di bawah Merapi. Indahnya di mana? Sekarang terakhir kabar banyak cacing keluar. Katanya mau ada gempa. Tenang aja, alam ini indah dan harmoni. Allah tidak akan tega, itu argumen minggu lalu itu. Tapi yang jelas generalisasi. Berapa panjang umurmu untuk menjelajahi seluruh alam semesta? Bumi aja kamu mungkin tidak ada seperempatnya kok yang kamu ngerti. Apalagi alam semesta. Bumi itu mungkin titik sangat kecil dari seluruh galaksi, seluruh alam semesta. Kok berani-beraninya sudah bilang bahwa alam ini harmonis? Lahirnya alam aja, katanya David Hume, dia kan filosof natural, karena Big Bang, tabrakan nggak sengaja antar galaksi, antar planet, dan melahirkan planet pijar yang namanya matahari, terus yang lain ngikuti dengan sifatnya. Jadi semacam kebetulan, katanya David Hume. Ya kebetulan bumi ini kayak gini. Sekarang kan mulai bingung nyari sumber daya alam yang baru, karena diperkirakan sekian ratus tahun ke depan kita kehabisan sumber daya. Kalau habis benar ya kita tidak bisa hidup lagi di muka bumi ini. Mungkin harus pindah ke planet yang lain. Paling enak planet Hollywood. Di planet Mars juga masih belum layak. Atau jangan-jangan ya itulah nanti kiamat. Kamu mungkin bilangnya gitu. Oke, yang pertama itu general. Yang kedua, jangan bilang kamu ganteng kalau nggak ada orang jelek. Maksudnya apa? Kamu bilang alam semesta ini indah, tertib, harmoni. Itu kamu bandingkan sama alam semesta yang mana? Kamu ngomong ini loh alam semesta yang sangat indah. Kamu bisa ngomong gitu kalau ada alam semesta lain yang itu rusak, kacau dan sebagainya. Baru kamu bisa bilang ini indah, itu rusak. Nah kalau cuma satu kan nggak bisa bilang indah atau ndak indah, harmonis atau ndak harmonis. Dong kita punyanya cuma satu-satunya ini, ya ndak tahu kita apakah ini harmonis apa enggak. Ndak ada tandingannya. Kamu nggak bisa bilang, Pak, kalau di rumah Pak, saya paling cakep. Berapa laki-laki di rumah? Satu Pak, hanya saya. Ya mesti ya. Kamu jelek pun tetap yang paling cakep. Nggak ada yang lain. Bumi juga gitu. Alam semesta juga gitu. Kita nggak ngerti tandingannya, ya jangan bilang ini indah. Kalau ngerti tandingannya baru kamu bisa bilang, nah lihat alam yang sana itu rusak kan, nah kita indah. Alam semesta loh ya, tidak cuma bumi. Argumennya kan itu alam semesta. Jadi indah dan tidak indah pun nanti sifatnya juga relatif, kayak tak bilang tadi. Bagimu indah, nyaman, luar biasa. Bagi yang lain bumi ini sudah semakin panas, semakin rusak, semakin kacau. Apalagi orang-orang yang tersiksa, terpinggirkan. Susah lagi nanti bilangnya. Itu kan makanya kalau kamu ceramah, alhamdulillah Bapak Ibu kita tinggal di bumi yang gemah ripah roh jinawi. Kamu yang tidak punya duit kan paling gerundel, roh jinawi apa? Mangan sudah mikir nanti makan apa masih bingung, kita dianggap makmur. Bapak Ibu yang berbahagia, bahagia apa nih? Ini lagi sumpah mau nggarap tesis suruh berbahagia gimana? Iya, bahagia tidak bahagia itu kan melihatnya dari mana dulu. Kan kadang-kadang khotib-khotib kan gitu. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimuliakan gimana? Dosen pembimbing aja nggak memuliakan sama sekali, marah-marah. Capek-capek ngeprint teoret mulai halaman awal sampai akhir. Oke.
Itu bantahan kedua. Bantahan ketiga, tadi kan sumber analoginya manusia, maka hasilnya adalah antropomorfis. Desainer besar yang luar biasa itu sama dengan manusia besar yang luar biasa. Dan kalau agama-agama kan nggak mau, apalagi Islam, Tuhannya antropomorfis. Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk. Tapi dengan menggunakan logika ini, Tuhan itu jadi antropomorfis. Dia beraksi, dia bertindak kayak manusia menciptakan bangku. Jadi dia punya akal, punya keinginan, punya gaya kayak manusia. Karena memang sumber analogi, sumber kiasnya yang awal manusia. Jadi hasilnya mesti dibayangkan Tuhan adalah manusia yang super. Akhirnya mesti begitu. Karena awal argumennya manusia. Nah, itu kritiknya David Hume. Terus yang keempat, minggu lalu, problem kejahatan. Ya buktinya ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi. Dari mana kita bilang Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha desain? Dia pingin desain kayak apa kalau bikin tsunami? Apa sudah bosan dengan desain sekarang? Bersihin aja lah semuanya, seret. Dengan tsunami kan cepet, dengan banjir kan cepet, bikin gempa bumi seret, ambruk semua. Kita bikin sekarang Bantul yang baru. Apa gitu? Kejahatan. Jadi kritiknya David Hume, kalau kita masih pakai argumen from design, hasil akhirnya kita akan tabrakan dengan dunia yang sudah mulai rusak. Apa kalau memang sudah mulai rusak gini Tuhannya nggak ada? Apa Tuhan sudah cuek? Apa kayak katanya Ebit GAD itu Tuhan sudah mulai bosan? Ya kan? Ya mungkin enggak lah. Bosan itu kan karena nggak ada variasi. Sekarang manusia itu kan variatif sekali. Dosanya juga nggak monoton, macam-macam. Loh lah ya itu kan nggak bikin bosan tau. Mesti Gusti Allah pengen ngerti lagi. Jajal mau bikin apa lagi? Oh, prostitusi aja sekarang variasinya macam-macam. Sabu variasinya macam-macam. Sampai coklat, sampai semuanya ada sabunya. Oh, itu kan malaikat dan Tuhan itu mesti tertarik. Luar biasa seneng. Oh, ternyata manusia tidak membosankan. Kreatif. Oke. Itu kritiknya David Hume. Kita nggak lihat bagian bumi yang rusak sih, lihat yang bagus-bagus saja. Makanya kesimpulannya gitu. Oke, dulu zaman gempa itu, saya Jumatan di Masjid Uin itu, makmumnya lari semua, khotibnya mencoba bertahan, akhirnya lari juga. Nah, iya, loh kan itu gempa susulan banyak itu waktu habis. Jadi problem kejahatan. Lagi enak-enaknya sholat ada gempa susulan. Berapa hari setelah gempa besar itu kan trauma-traumanya orang. Ada goyang dikit aja sudah bubar orang semasjid. Iya. Jadi khotibnya pinginnya agak lama dikit lah biar syarat rukunnya pas dilengkapi apa, tapi yo ndak tahan juga, akhirnya ya lari. Ya urusannya nyowo. Oke, nah itu bagian dunia yang tidak bisa dikasih argumen from design. Oke, itu jadi kritik kesekian terhadap argumen. Ini yang agak harus mikir pakai logika. Argumen ontologis, Santo Anselmus.